Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator dari kelompok 11 akan membawakan materi mengenai laporan keuangan sektor publik. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Gusti Kadek Rian Dewi dan yang kedua yaitu Niputu Widiasih yaitu saya sendiri. Baik untuk mempersingkat waktu, adapun materi yang akan pertama dibawakan yaitu mengenai tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik yang akan saya bawakan sendiri. Dalam laporan keuangan pada akuntansi sektor publik terdapat 6 fungsi serta tujuan dari laporan keuangan sektor publik, yaitu yang pertama kepatuhan dan pengelolaan. Dengan dibuatnya atau disusunnya laporan keuangan, artinya hal tersebut secara tidak langsung sudah menjadi jaminan terhadap pihak pengguna laporan keuangan serta pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan hukum. Yang kedua, yaitu akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan ini dipergunakan demi untuk mempertanggungjawabkan terhadap publik untuk beberapa hal seperti untuk mengetahui efisiensi sumber daya yang dipergunakan untuk mengetahui kinerja serta evaluasi dari manajemen. Yang ketiga, yaitu perencanaan dan informasi otorisasi. Dalam hal perencanaan dan informasi otorisasi ini memiliki fungsi untuk membuat perencanaan aktivitas serta kebijakan di masa yang akan datang. Selain itu juga digunakan untuk mencari informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan data. Yang keempat yaitu kelangsungan organisasi. Dalam hal kelangsungan organisasi, laporan keuangan sektor publik memiliki fungsi untuk mengetahui kelangsungan dari suatu organisasi. Misalnya seperti apakah organisasi tersebut sudah mampu ataukah belum mampu dalam hal menyediakan barang maupun jasa. Yang kelima yaitu hubungan masyarakat atau public relation. Laporan keuangan sektor publik dalam hal ini berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan kesempatan terhadap organisasi agar kemudian dapat berkomunikasi dengan publik maupun dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas prestasi yang telah didapatkan. Yang keenam yaitu sumber fakta dan gambaran. Dalam hal ini, laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk memberikan sebuah informasi terhadap suatu kelompok yang kemungkinan memiliki kepentingan dalam mengetahui fakta serta gambaran organisasi secara menyeluruh dan lebih lengkap. Next. Materi kedua yaitu pemakai laporan keuangan sektor publik. Debrin menyatakan ataupun mengidentifikasikan bahwa terdapat 10 kelompok pemakai dari laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan pada sektor publik dapat didefinisikan ataupun dikelompokkan dengan cara menelusuri terlebih dahulu siapa yang menjadi pemangku kepentingan dari atau stakeholder organisasi tersebut. Adapun beberapa kelompok pemakai laporan keuangan sektor publik yaitu yang pertama, pembayar pajak atau taxpayers, yang kedua yaitu pemberi dana bantuan atau grant laps, yang ketiga yaitu investor, yang keempat yaitu pengguna jasa atau fee paying service recipients, yang kelima yaitu karyawan atau pegawai, yang keenam yaitu pemasok atau vendor, dan yang terakhir dan yang ketujuh yaitu dewan legislatif, yang ke-8 yaitu manajemen, yang ke-9 yaitu pemilih atau voters, dan yang terakhir yaitu badan pengawas atau oversight bodies. Pengelompokan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwasannya pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, serta pembayar jasa pelayanan merupakan sumber dari penyedia keuangan. Sedangkan organisasi, karyawan, serta pemasok adalah penyedia tenaga kerja. Sumber daya material, Dewan Legislatif, serta manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya serta aktivitas mereka semuanya diawasi oleh pemilih serta badan pengawas termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi. Selain itu, Anthony juga mengelompokkan pemakaian dari laporan keuangan sektor publik menjadi 5 klasifikasi, diantaranya yaitu lembaga pemerintah,
investor dan kreditor, pemberi sumber daya, badan pengawas, dan konstituen. Pengelompokan pemakaian laporan keuangan pada sektor publik yang dikemukakan oleh Anthony dengan mempertimbangkan semua organisasi non-bisnis dan tidak untuk organisasi pemerintahan saja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Hak pemakai laporan keuangan. Yang pertama, hak untuk mengetahui. Hak untuk mengetahui ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan serta keputusan tertentu. Yang kedua, hak untuk diberi informasi. Hak untuk diberi informasi ini meliputi hak untuk diberikan penjelasan secara terbuka atas permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan di kalangan publik. Yang ketiga, hak untuk didengar aspirasinya. Hak untuk didengar aspirasinya ini seperti masyarakat itu berhak untuk didengar aspirasinya oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu kebutuhan pemakai laporan keuangan. Kebutuhan pemakai laporan keuangan ini ada enam subjek. Yang pertama yaitu masyarakat pengguna layanan publik. Dibutuhkan dalam hal biaya, harga, serta kualitas pelayanan. Yang kedua, masyarakat pembayar pajak serta pemberi bantuan. Pemberi bantuan dibutuhkan dalam penggunaan data. Yang ketiga yaitu kreditur dan investor dibutuhkan dalam hal menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat yaitu parlemen dan kelompok publik dibutuhkan dalam hal pengawasan maupun pencegah penyelewengan. Yang kelima, manajer publik dibutuhkan dalam perencanaan pengendalian maupun dalam pengukuran kinerja. Yang terakhir yaitu karyawan. Karyawan atau pegawai dibutuhkan dalam mengetahui informasi gaji sekaligus sebagai manajemen kompensasi. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Baik, materi selanjutnya yaitu perbedaan laporan keuangan sektor swasta dan publik. Laporan keuangan sektor swasta fokus finansial dan politik, sedangkan laporan keuangan sektor swasta fokusnya hanya pada finansial. Laporan keuangan sektor publik kinerjanya diukur secara finansial dan non finansial. Sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta, sebagian besar kinerja diukur secara finansial. Pertanggungjawaban pada laporan keuangan sektor publik yaitu kepada parlemen dan masyarakat luas. Sedangkan pertanggungjawaban kepada laporan keuangan sektor swasta kepada pemegang saham dan kreditur. Fokus laporan keuangan sektor publik itu yaitu pada bagian organisasi. Sedangkan laporan keuangan sektor swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Laporan keuangan sektor publik itu melihat ke masa depan secara detail, sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta tidak dapat melihat masa depan secara detail. Aturan pelaporan pada laporan keuangan sektor publik ditentukan oleh Departemen Keuangan, sedangkan aturan pelaporan keuangan sektor swasta ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Laporan keuangan sektor publik itu laporannya diperiksa secara treasure. Sedangkan laporan keuangan sektor swasta, laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen. Pada laporan keuangan sektor publik, yaitu berupa cash accounting. Sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta, itu merupakan accrual accounting.
Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Pengungkapan laporan keuangan adalah definisi dari konsep, metode, maupun media mengenai bagaimana informasi laporan keuangan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang juga membutuhkan informasi tersebut. Pengungkapan laporan keuangan adalah juga merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan didefinisikan sebagai suatu langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Sebelum mengakhiri presentasi di sini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu akuntansi sektor publik memiliki peran yang utama dalam hal menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi sektor publik juga memiliki tujuan utamanya yaitu untuk memberikan atau menyajikan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban maupun sebagai pengelolaan dan memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial maupun operasional. Adapun fungsi dari laporan keuangan sektor publik adalah salah satunya yaitu sebagai kepatuhan dan pengelolaan atau compliance and stewardship dan akuntabilitas dan pelaporan retrospektif atau accountability and retrospective reporting. Sedangkan pemakai informasi laporan keuangan yaitu seperti pembayar pajak atau taxpayers dan pemberi dana bantuan atau grant dan investor. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.